Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk di part 4 ya, untuk menguak misteri Uga Wangsit Siliwangi. Terima kasih waktunya Sang Prabu. Di malam hari ini kita lanjutkan podcast lagi nih untuk berbagi ilmu. Kita sampai di petikan 10 ya. Sang Prabu, mohon dijelaskan nih makna di balik makna, rahasia di balik rahasia dari petikan 10 ini, Sang Prabu. Silakan Sang Prabu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan, mulai hari ini, hari ke-7 pada tahun 57, kami Raja di Pajajaran. Mulai hari ini Pajajaran pindah jagat, pindah alam, pindah ke alam cerita pantun, agar langgeng hidup di alam kenangan. Hilang bahasanya, ikut hilang bangsa-bangsanya. Pajajaran mundur dari panggung keagungan, mertas alam panghiaman. Tapi sekalipun pindah zaman, Pajajaran tidak meninggalkan jejak, kecuali bagi yang berniat untuk menelusuri. Sebab bukti-bukti yang tersisa pun akan ditolak dan dimusnahkan. Mungkin hitungannya itu pendapat saya, bisa saja hitungan tahun Saka, ya kan, bukan tahun Masehi. Jadi dibilang hari ke-7 pada tahun 57 gitu ya. Karena kan memang tahun Saka itu kalau di Sultan Agung mulai berjalan. Jadi Pajajaran pindah alam, pindah cerita pantun, jadi pindah alam itu sudah hilang gitu loh. Jadi bersama mundurnya Prabu Siliwangi terakhir itu berpindah, jadi hanya tinggal kenangan saja, yang ada hanya cerita gitu ya. Tapi ini kan hanya kiasan bahasanya itu. Ikut hilang bangsa-bangsanya. Jadi bangsa-bangsanya kalau suku Sunda masih ada, tapi yang termasuk di dalam kerajaan itu ya. Mundur di panggung keagungan, meretas alam penghiaman, tapi sekalipun pindah jalan Pajajaran tidak meninggalkan jejak. Kalau jejaknya itu masih ada sebetulnya. Bahkan di batu tulis itu ada jejaknya itu. Jadi prasasti itu ada itu ya. Kecuali bagi yang berniat untuk menelusuri, sebab bukti yang tersisa pun akan dimusnahkan. Jadi menelusuri itu menelusuri jejak-jejaknya gitu loh. Jadi memang ketika peristiwa itu memang di dalam cerita itu kaitannya dari Kawali sama itu memang ada kisah-kisah itu memang yang tidak nyambung, missing link gitu loh ya. Nah itu jadi bukti-bukti jelas ada, tidak akan meninggalkan jejak, tapi kerajaannya itu hilang gitu aja. Tapi suatu saat akan muncul kerajaan baru lagi, tapi sudah berubahnya zaman itu pasti. Dan letaknya pun nanti dalam arti kan sudah mendengar info letaknya di mana gitu nantinya. Jadi disebut Pajajaran Anyar yang berubah dengan perubahan zaman gitu. Terima kasih Sang Prabu ya. Mungkin memang kalau di sini kita melihat Pajajaran kan identik dengan kerajaan. Kalau mungkin bisa diluruskan juga, ketika identik dengan kerajaan, di sini kan ada raja. Kita kan paham nih, banyak menceritakan tentang Prabu Siliwangi itu moksa, hilang tanpa jejak. Mungkin maksud di sini hilang tanpa jejak kan berkaitan dengan rajanya ya, kan gitu mungkin karena berpindah gitu ya, Sang Prabu ya. Di sini kita melihat ini adalah petunjuk bagi beliau. Jadi bukan beliau menulis seperti ini kalau kita merasakan itu bukan beliau itu patah semangat, enggak, tapi beliau paham benar istilah perubahan dari masa ke masa itu beliau paham ya. Meskipun Pajajaran itu kehilangan rajanya juga kehilangan jejak, tapi nama
dan karya beliau itu dikenang sepanjang masa. Kan begitu ya, Sang Prabu ya. Jadi bangsa Pajajaran mundur dari panggung keagungan. Nah ya, panggung keagungan itu untuk masa itu, dari terakhir itu ya, Lagam Mulia itu atau Prabu Surya Kencana itu. Tapi apa yang dinubuatkan beliau itu nanti akan muncul lagi, tapi setelah terjadi perubahan zaman. Terima kasih sekali atas penjelasannya di petikan 10 ini, Sang Prabu. Kita melanjutkan di petikan 11 nih, Sang Prabu. Silakan, Sang Prabu. Nah, di petikan 11 tuh seperti ini penjelasannya, versi Pantun Bogor ya. Tapi kelak akan ada yang mencari, mencoba-coba, siapa tahu kebuka, ingin menemukan apa yang telah hilang. Tak banyak yang ditemukan, selain tidak banyak ditemukan, banyak juga yang tidak dimengerti. Jadi ditemukan juga bingung kan, sejarahnya nah gitu. Hanya kalaupun ada peninggalan, tapi hanya sedikit, begitu ya. Sang Prabu ya. Jadi memang jejak-jejaknya kan kalau diurut-urut kan, kalau sampai ke sana tuh kan akhirnya masih belum nyambung gitu. Baik secara garis keturunan, kalau dari penjelasan Sang Prabu yang kemarin di part sebelumnya kan memang leluhur beliau itu ada di Nusa gitu, di Nusa, keturunan Cakradewa kan begitu ya. Ternyata ada hal yang baru yang Sang Prabu jelaskan tentang Situ Lengkong tersebut gitu kan begitu ya. Jadi kan begini, kadang-kadang kan bilang dikatakan Nusa itu kan Nusa itu mana, padahal ya memang kenapa disebut Situ Lengkong? Memang di situ ada danau di tengahnya pulau gitu loh. Sampai sekarang situs peninggalan pun sering diziarahi orang dari berbagai daerah untuk ziarah ziarah lah bahasanya ya. Itu kalau kadang-kadang itu yang ketika pada saat tertentu yang datang itu berbis-bis ya, dia bahkan bisa sampai 50 bis itu loh. Jadi situs itu apa sih sebetulnya? Kok bisa dengan? Tapi saya telusuri, saya lihat kok ini ada terputus gitu loh. Jadi seolah-olah Pajajaran sendiri, Situ Lengkong sendiri, padahal Panjalu itu. Nah itu dia. Jadi sebagian dari Jawa Barat itu mengenalnya hanya Prabu Siliwangi gitu loh, tapi kan harusnya kan dari asal muasal juga, berkembang gitu, secara garis keturunan gitu, seperti itu. Nah terus saya lanjutkan lagi ya. Silakan Sang Prabu. Sebab ditafsirkan oleh mereka yang tidak mengerti, tapi mau disebut banyak pengetahuan. Memang ada yang benar-benar memiliki pengetahuan, tapi mereka tidak dipercaya, sebab oleh mereka yang pintar keblinger, cerita yang benar itu dikira terlalu berpihak kepada Pajajaran. Banyak yang kemudian berkeinginan membuka rahasia Pajajaran, tapi tak bakalan bisa kebuka sebab kuncinya erat dipegang oleh budak Angon yang rumahnya di sisi sungai, pintunya batu setinggi badan, terlindung handelem, dibayangi hanjuang, sebab belum waktunya untuk dipentaskan Pajajaran. Ngamuk ngarang kerak panggung. Jadi diceritakan itu dipegang, kuncinya dipegang oleh budak Angon. Nah, kalau budak Angon apa kalau istilahnya? Pengembala. Pengembala. Tapi ini kan yang di Angon itu kan sebetulnya bukan hewan. Tapi bahasanya kalakai jeung tutunggul. Jadi mencatat perjalanan-perjalanan dari masa lalu gitu loh. Jadi kuncinya itu beliau mengisyaratkan itu. Nah sebetulnya kalau dilihat dari ini, menurut pendapat saya, budak Angon itu sangat kaitan dengan Panjalu sebetulnya. Itu dia. Jadi budak Angon itu amat berkaitan karena kan dibilang Lebak Sawene. Karena kan situ itu kan
letaknya kan ada di bawah. Iya. Nah, tapi sebetulnya secara harfiah sih bukan itu. Tapi kalau saya melihat dari kisah-kisah dan pengalaman saya, budak Angon sebetulnya sentralnya itu ada di Anjalu. Iya. Jadi di sini ada di bayang-bayangi, di bayang Hanjuang. Jadi terlindung pohon handulem itu tertutup gitu, masih tertutup kan pohon pagar nih. Sebab belum waktunya untuk dipentaskan Pajajaran ngamuk ngarang kerak panggung, belum saatnya muncul gitu loh. Tapi cikal bakalnya itu memang dari budak Angon gitu. Kalau pendapat saya memang dengan Jayabaya itu sebetulnya hampir sama sih. Jadi kalau Jayabaya itu kan SPY. Tapi kalau saya menganalisa, nah kalau tanpa budak Angon tidak mungkin jadi SP. Karena dari perjalanan ini, gitu loh. Dari perjalanan beliau mencatat dari waktu ke waktu, gitu loh. Seperti itu. Dan mungkin di sini juga secara rohani analisanya gini sih, Sang Prabu. Karena seseorang yang dipilih Allah itu ketika segala sesuatu yang masih menjadi rahasia dan tidak terjangkau oleh olah pikir, itu sebenarnya kebenaran yang sebenarnya yang bisa dicapai itu sebenarnya kan dengan rohani. Karena di masa lalu gitu loh, ketika mengungkap sesuatu rahasia-rahasia yang itu memang belum bisa dibuka dengan olah pikir, dibuka dengan ilmu pengetahuan dunia, hanya bisa dikaitkan dengan sumbernya langsung. Jadi ini apa yang dibicarakan oleh Sang Prabu dengan ramalan Jayabaya juga hampir sama. Sebenarnya di sini adalah budak Angon ini adalah seseorang yang memang dikehendaki Allah melalui dengan perjalanan rohani. Karena dengan perjalanan rohani itulah bisa sampai kepada sumber-sumber yang terkait. Kan begitu ya? Dan begini, karena bisa seperti itu yang menjadi masalahnya kan itu. Jadi kalau cerita masa lalu, masa yang akan datang, itu pikir tidak bisa. Karena pikirnya tahunya itu saat itu, gitu loh. Jadi masa lalu itu sebetulnya gaib kan, masa yang akan datang kan gaib. Nah itulah, jadi ilmu rohani itu berkaitan dengan ilmu gaib, gitu loh. Jadi walaupun kenapa kok disebut rohani? Rohani itu sebetulnya jati diri kita, maksudnya badan halus kita, yang bisa melesat kemana-mana, bertanya kepada sumbernya, gitu. Sumbernya kan sudah tidak ada, bukan di alam dunia. Iya kan? Nah di alam sana, jadi di alam sana bertanya, benar nggak begitu sebetulnya. Nah makanya di situ disebut ya ilmu rohani itu ya sama dengan ilmu gaib, gitu loh. Karena kalau kita belajar dari sejarah-sejarah terdahulu sesuai dengan masa, nah kita masuk kepada utusan-utusan Allah, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebenarnya kebenaran yang telah tertulis itu sebenarnya kan dari yang tidak terlihat. Sang Prabu dari kalau di sini antara sejarah nih, sejarah di masa lalu dengan pelaku itu, sedangkan pelaku sejarahnya sudah nggak ada, gitu loh. Peninggalan ada, begitu. Persisnya kan belum tahu, gitu. Jadi yang bisa mencapai ke sana kan memang dengan ilmu rohani, karena sejatinya kita itu sebenarnya kan rohani. Ketika memang kita meninggalkan dunia ini, jasad kita taruh lagi di tanah, di bumi, sedangkan rohani itu masih mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan amal ibadah kita di dunia ini. Kan begitu ya, Sang Prabu ya. Untuk di sini Sang Prabu, sedikit saya bertanya, yang rumahnya di sisi sungai, pintunya batu setinggi badan, itu esensi maknanya itu apa sih Sang Prabu gitu? Kalau di pinggir sungai kita udah karena dari keterangan Sang Prabu memang itu dikelilingi oleh sungai, dan berkaitan budak Angon dengan Panjalu itu sangat berkaitan. Itu menurut dari ilmu rohani Sang Prabu gitu. Di sini ada esensinya. Rumah beliau itu pintunya setinggi batu setinggi badan. Jadi kalau batu setinggi badan itu sebetulnya kan sesuatu yang tidak bisa dilihat.
pohon andelum dan lain sebagainya, itu sebetulnya budak Angon itu telah menjalani proses kehidupan. Jadi kalau bilang ya ini proses kehidupan itu pernah mengalami kehidupan masa lalu juga. Masa lalu dengan masa sekarang itu melalui proses gitu loh. Nah, walaupun karena ya kalau Hindu kan mengenal reinkarnasi gitu loh. Sebenarnya kalau kita mempelajari tentang rohani, itu memang kan kuasanya Allah. Kita tidak pernah membatasi kuasa Allah. Tapi terkadang kan manusia belum paham makna yang memang terkadang ada di firman-firman Allah, ada di wahyu Allah, tapi ditafsirkan dengan pikiran sendiri. Makna yang sebenarnya itu yang menafsirkan juga belum paham, karena yang tahu itu kan sumber tauhidnya. Kan begitu ya, Sang Prabu ya? Ya pada intinya kan begini, memang tentang ilmu ruhani itu sedikit sekali yang paham, gitu. Jadi memang ruhani itu adalah jati diri kita, maksudnya badan halus kita. Kita sebelum turun ke alam dunia, kan semula kita sudah hidup di alam ruh. Cuman turun ke alam dunia itu ada dua perkara yang harus kita jalankan. Satu untuk kehidupan, carilah ilmu dunia untuk sarana hidup. Carilah ilmu akhirat, ilmu besok kita kembali. Nah, itu dengan bekal ilmu keyakinan agama, ya sesuai agamanya yang itu sih terserah. Cuman kan prosesnya ketika kita menjalani keyakinan seperti kalian Brahmana, itu mendapatkan kemuliaan karena tingkatannya kan beda, keprihatinannya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalaupun Allah berkehendak menghidupkan kalau di dalam Hindu itu menarik hidup kembali ya. Tapi itu kalau ibaratnya HP itu hanya berganti casing, dalamnya tetap sama gitu loh. Nah seperti itu. Itu kalau bicara ilmu ruhani ya. Jadi makanya sedikit sekali yang tidak dimengerti. Taunya kita hidup hanya sekali. Kalau bicara kita berkali-kali, itu kan bukan kehendak kita. Jadi kehendak yang mengatur hidup gitu loh. Gitu. Karena saya juga pernah membaca di sebuah firman Tuhan juga. Jadi dari mati, hidup, mati, hidup lagi kan begitu. Memang ada. Ya kan begitu ya. Sandra mungkin nanti penonton bisa mencari sendiri lah. Ada gitu. Dan ke hidup yang mendapatkan kemuliaan karena pencarian ketika di dunia untuk mencari kemuliaan. Karena kan begini, bagus. Kita kan hidup kan perlu mencari jalan keselamatan. Jadi orang yang mengikuti jalan keselamatan, hidup kita besok selamat, ikutilah perintah agama. Itu pasti hidup selamat. Tapi kalau setelah kita selamat belum tentu mendapatkan kemuliaan, maksudnya kemuliaan itu adalah derajat gitu loh. Tapi kalau orang yang mencari kemuliaan pasti selamat, karena letaknya jadi para aulia yang kita bahas itu termasuk itu yang mendapatkan kemuliaan letaknya beda gitu loh, beda dengan yang kita berdasarkan keyakinan patuh akan perintah, terus kita menjalankan sampai titik kita meninggalkan alam dunia, itu juga tempatnya beda gitu loh, seperti itu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Banyak namanya istilahnya, sebenarnya sih banyak ya, dari Budak Angon, Satrio Piningit, Satrio Pandito Sinisian Wahyu, gitu, sampai di jenjang yang lebih tinggi mungkin adalah nama yang untuk pemimpin akhir zaman kan gitu ya. Sang Prabu sebenarnya sih kalau saya melihat sih masih satu lah gitu. Jadi saya lengkap lagi tentang kemuliaan. Biar paham. Sebetulnya tentang hidup kemuliaan itu kan ketika kita meninggalkan alam dunia, di sana itu kan diberi rezeki hidup ya. Jadi yang meninggal di jalan Allah akan diberikan rezeki. Nah seperti itu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Kita melanjutkan di petikan, silakan Sang Prabu. Dia menyampaikan petikan 12 ini
semakin banyak yang meneliti, bertambah pula yang ditemukan. Tapi sebagian-sebagian yang semakin diceritakan semakin tidak mengerti, sebab salah menyambungkannya, acak-acakan menjalinnya, dan ketika meneliti, maunya meneliti sambil disuapi, meneliti jejak Pajajaran itu harus luas pemahamannya dan harus ikut gila pada zaman segala gila, sebab pada diri seorang yang sedang gila itulah akan terlihat ketidakbenaran itu, yang sewaktu meneliti sambil memeriksa, menelusuri tapi tidak ikut gila. Hanya mereka yang dipimpin budak Angon, sebab hanya merekalah yang mengerti dan memahami. Dia itu mengembalakan di Tegalan, bukan mengembalakan badak di alas Tangfu, tapi daun kering yang jatuh di Paku Jajar, sebab bekas pohon yang berserakan tidak terlewat di petilasan-petilan yang tidak jelas siapa namanya. Nah, itulah. Jadi kalau ini menceritakan, kan menjelaskan dari sejarah-sejarah itu kan yang terputus-putus. Seperti yang episode yang kemarin tentang Panjalu sama ini aja terputus itu sebetulnya. Jadi masa abad ke-6 terputus lagi, kok loncat dikawali Prabu Siliwangi pertama kok sudah masuk ke abad 14. Harusnya kan berkaitan dekat. Kepindahan dari Panjalu ke Kawali itu sekitar abad 9 gitu loh. Itu dia kaitannya gitu, karena memang cikal bakalnya kan harus dijelaskan gitu loh. Jadi seolah-olah yang saya ketahui bahwa Panjalu seolah-olah berkaitan dengan Panjalu di Kediri. Padahal Panjalu Kediri itu masanya beda. Kalau Panjalu Kediri itu abad 10 sampai abad 12 di Kediri. Sedangkan kalau di Panjalu Ciamis, nah di Panjalu Ciamis, si Lengkong itu itu abadnya sekitar abad ke-6, abad ke-7 gitu loh sebetulnya. Ketika itu kalau tidak salah yang dipimpin ketika perkenalan persahabatan dengan Sayyidina Ali itu kan Prabu Borosmana ketika muda. Jadi jauh sekali gitu loh. Jadi yang jelas Panjalu Jawa Barat tidak ada kaitannya dengan Panjalu yang di Kediri karena masanya jauh. Karena memang yang bisa membuka ini memang ketika seseorang yang dikehendaki oleh Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur kehidupan, yang diberikan alat untuk langsung berdialog pada sumbernya, yang bisa membuka rahasia-rahasia yang belum terkuak kan begitu ya. Sang Prabu pada intinya ya kalau di sini ya Budak Angon tersebut. Maksudnya bertanya kepada sumber. Cuman kadang-kadang kan begini, ya orang bisa bertanya, kemampuan kan semua, mungkin yang lain juga seperti bisa gitu loh. Tapi saya hanya menafsirkan saja gitu loh. Tentang kisah-kisah ini apa yang tertulis, menafsirkan apa yang saya bisa gitu loh. Jadi istilahnya itu betul atau tidak, itu kan semua itu penilaian daripada netizen sendiri. Kita juga tidak tahu Budak Angon itu siapa itu ya Sang Prabu ya. Kita sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh Sang Prabu tentang ilmu rohani ya, Sang Prabu tersebut menjelaskan semua ini dengan ilmu rohani juga. Jadi memang kalau di sini kalau di Uga Wangsit Siliwangi ini lebih menekankan pengharapan di suatu ketika zaman berubah itu lahir seorang pemimpin yang disebutkan di sini adalah Budak Angon kan begitu ya. Untuk masa perubahan, untuk pencerahan menuju kejayaan, atau bisa dibilang di sini mercusuarnya dunia kan begitu ya, Sang Prabu ya. Ya kalau bisa bahasanya kan bangsa Pajajaran juga, bangsa Sunda. Tapi sebetulnya kalau saya simak sih betul sebetulnya, dan memang suatu saat akan berdiri lagi gitu loh. Tapi cuman entah kapannya itu yang kita tidak tahu, tapi suatu saat akan. Karena memang sudah zaman itu kan sudah berjalan terus, bergulir terus gitu loh. Kalau di sini saya juga melihat dari beberapa yang memang
sudah kita bahas nih Sang Prabu, baik itu Jayabaya dan juga Siliwangi ini. Jadi memang makhluk Allah yang dikehendaki itu di zaman pencerahan amanahnya lebih besar, selain meluruskan sejarah di masa lalu, meluruskan akidah, meluruskan tauhid, yang ujung-ujungnya adalah untuk perbaikan akhlak yang baik, kan gitu ya. Akhlakul karimah, akhlakul karimah gitu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Sebenarnya saya ingin mengulas secara dalam lagi di sini, tapi nanti kalau kita ulas satu petikan aja nanti juga bisa 5 hari 5 malam juga nggak selesai ya Sang Prabu. Atau masih ada tambahan Sang Prabu untuk di petikan ini Sang Prabu? Ya memang ketika ini kan di petikan 12 itu memang ketika menelusuri seperti orang gila itu maksudnya apa? Tidak umum. Ketika dia menjalani itu, gitu loh. Jadi gila itu bukan orangnya gila, seperti gitu loh. Jadi orang lain gini dia ketika menelusuri dari waktu ke waktu, karena perjalanan itu adalah perjalanan yang dia temui adalah dari proses-proses perubahan zaman, dari masa lalu sampai masa sekarang dan masa yang akan datang itu sama sebetulnya. Gitu loh. Kalau dilihat dari juga ada tambahan sedikit nih Sang Prabu. Sepertinya kalau pembelotan dari sejarah itu memang udah terjadi dari dahulu, bukan sejarah dari para raja aja, daripada kerajaan, karena di sana memang kan ada kepentingan. Iya. Kan begitu ya Sang Prabu. Sama. Karena ada kepentingan. Belanda juga. Ya memang semua politik itu sebenarnya dari dulu, sebenarnya dari kerajaan itu udah ada politik kan gitu ya Sang Prabu ya. Ya memang Belanda itu kan falsafahnya, filosofinya, divide et impera. Gitu loh, supaya bangsa-bangsa yang dikuasai itu jangan sampai bersatu, dipecah-pecah. Sejarah-sejarah pun sama. Jadi dikabur-kaburkan lah gitu ya. Sesuai dengan kepentingannya kan gitu ya. Kepentingan. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Untuk di part ini kita lanjutkan ke part berikutnya. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.